ini gue bakal bahas tentang Redmi Note 7. Masih layak gak sih buat dipakai di tahun 2020 ini? Berikut pembahasannya. Jadi, Redmi Note 7 ini adalah handphone pertama Redmi setelah resmi jadi sub-brandnya Xiaomi ya. Di saat pertama kali muncul, handphone ini tuh sempat sangat booming dan bahkan dia sampai jadi goib. Ada beberapa faktor sih penyebabnya. Yang pertama, ini adalah Redmi pertama yang menggunakan material kaca di bagian belakangnya. Karena sebelumnya itu si Redmi Note 5, 4 dan adik-adiknya itu kakak-kakaknya dia pakai material metal. Ini jadi yang pertama pakai kaca. Dimana brand-brand lain bahkan masih menggunakan material plastik pada lini smartphone kelas menengahnya. Bahkan untuk brand-brand gede kayak si Samsung, Oppo masih pakai plastik untuk HP dengan harga 3-4 jutaan mereka. Untuk bagian depannya sendiri, dia memiliki layar notch dengan luas 6,3 inch dengan aspek rasio 19,5:9. Dan di kedua sisinya, bagian depan dan belakangnya sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Jadi ini cukup kuat untuk tahan dari benturan. Nah, untuk yang kedua, spesifikasinya cukup oke pada masa itu. Dia udah menggunakan prosesor Snapdragon 660. 2 jutaan dapat Snapdragon 660 itu keren banget pada waktu itu. Nggak banyak smartphone dengan Snapdragon 660 yang dijual dengan harga cuma 2 jutaan. Mungkin untuk brand lain yang pakai 660 itu harganya masih 3-4 jutaan pada waktu itu. Dan untuk yang ketiga, dia punya kamera 48 megapiksel. Ya, Redmi Note 7 punya dua setup kamera belakang. Yang pertama, kamera utama dengan resolusi 48 megapiksel dan ditemani sama kamera 5 megapiksel untuk deep sensornya sendiri. Gimana sih kualitas kameranya Note 7 di tahun ini? Berikut hasil-hasilnya, kalian bisa nilai sendiri. Nah, gimana untuk hasilnya? Kalau menurut gue masih cukup oke untuk saat ini. Dari saturasi gambarnya, warnanya masih cukup oke lah, nggak malu-maluin untuk diposting di sosial media. Dan yang keempat, dari beberapa keunggulan tersebut, harganya sangat terjangkau. Dia pertama kali rilis itu tahun kemarin 2019 awal, itu harganya 2,6 juta, lebih murah dari Redmi Note 5 saat awal rilis. Karena pas Redmi Note 5 itu dia harganya 2,8 juta dan sempat melambung jadi 3,5 jutaan karena saking goibnya. Sama si Note 7 juga sempat goib. Untuk saat ini sih April 2020, harga barunya itu udah 1,9 juta terakhir gue lihat di websitenya Xiaomi. Untuk varian yang 4 dan 64 GB internal memori. Tapi kalau kalian ingin menyelesaikan HP ini mungkin sudah banyak yang jual di kisaran harga 1,6-1,7 jutaan. Bahkan untuk varian RAM 3 GB dan internal 32 bisa lebih murah lagi. Saat ini Redmi Note 7 yang gue pakai dia udah berjalan menggunakan MIUI 11.0.5 based on Android 9 Pie. Dan informasinya sih pertengahan atau akhir bulan April ini akan ada update Android 10. Jadi kita tunggu aja apa aja sih perbedaannya. Berdasarkan pengalaman gue pakai HP ini buat sehari-hari, so far sih lancar-lancar aja ya. Buat pindah-pindah aplikasi, shortcut, sehari-hari masih cukup nyaman buat dipakai sih. Untuk baterainya sendiri dia punya baterai 4000 mAh, cukup untuk seharian. Dan untuk screen on time-nya sendiri gue rata-rata dapat screen on time 5-6 jam sih dalam sehari untuk pemakaian rutin ya, dengan wifi dan juga SIM. Gimana untuk game? Redmi Note 7 ini gue rasa masih cukup tangguh lah untuk menjalani
mainstream saat ini ya. Untuk Mobile Legend, PUBG, bahkan COD itu masih cukup oke lah, nggak terlalu kentang-kentang amat. Untuk Mobile Legend sendiri dia udah bisa high frame rate, dan untuk PUBG bisa sampai frame rate high dan dengan settingan grafis HD. Jadi kesimpulannya, masih layak nggak sih si Redmi Note 7 ini dibeli di tahun 2020? Jadi untuk kalian yang ingin beli baru, handphone baru dengan kondisi baru, mungkin agak ragu dan bimbang kali ya, karena dengan harga yang sama juga 1,9 juta kalian bisa beli Redmi Note 8 dengan varian RAM 3 dan 32GB internal memory. Jadi ada dua pilihan nih, mau Note 7 464 atau Note 8 tapi 332. Jadi jika kalian punya uang pas 2 juta nih dan lebih mementingkan RAM atau penyimpanan, mungkin Redmi Note 7 pilihannya. Tapi buat kalian yang pengen selalu pakai gadget terbaru, selalu update, yang lebih kekinian, mungkin Note 8 yang jadi pilihannya kan. Kalau untuk gue pribadi sih, gue akan lebih pilih Note 7 karena perbedaan spesifikasi Note 7 dan 8 menurut gue nggak terlalu signifikan ya, dari segi prosesor dan kameranya juga, karena cuma itu yang menjadi perbedaannya sih, prosesor dan kamera. Prosesornya Note 8 pakai 665 dan kameranya nambah 2 jadi ada 4. Jadi menurut gue lebih penting RAM dan internal memori yang besar sih kalau untuk nyimpan foto, video, dan game semacamnya. Tapi kalau kalian mungkin akan belinya handphone second, gue sih sangat merekomendasikan Note